Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sikap resmi dan tanggapan hukum tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis terhadap materi konfes tim kuasa hukum saudara Joko Widodo yang disampaikan pada Ahad 15 Juni 2025. Sehubungan dengan adanya agenda konferensi pers yang dilakukan oleh kuasa hukum saudara Joko Widodo di Jakarta pada Ahad tanggal 15 Juni 2025, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis selaku kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan menyampaikan sikap dan tanggapan hukum sebagai berikut. Pertama, status ijazah saudara Joko Widodo saat ini dalam sengketa hukum baik secara perdata maupun pidana. Secara perdata, sengketa perdata bergulir di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. Sedangkan secara pidana bergulir di Barreskrim Polri melalui Dumas, TPUA dan laporan saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya terkait dugaan pidana pencemaran dan fitnah terkait ijazah saudara Joko Widodo. Dengan demikian, status ijazah saudara Joko Widodo tidak dapat dideskripsikan asli sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menegaskan itu inkrah. Karenanya, kami menghimbau seluruh pihak untuk bersabar mengikuti proses hukum yang sedang berjalan, baik proses hukum perdata maupun pidana. Kedua, proses penyelidikan perkara Dumas berdasarkan laporan TPUA tanggal 6 Desember 2024 yang ditingkatkan menjadi laporan informasi nomor LI-29-4 Romawi /Res /1.24/2025 Dittipidum tanggal 9 April 2025 atas nama pengadu Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI, dan kemudian diterbitkan surat perintah penyelidikan nomor SP Lidik /1007 /4 Romawi /Res /1.24/2025 Dittipidum tanggal 10 April 2025 belum sepenuhnya tuntas karena belum melibatkan pihak pengadu, ahli, dan kontrol masyarakat yang menjamin proses yang dilakukan Barreskrim Polri transparan, kredibel, dan akuntabel. Mengenai hal ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga telah berjanji akan melibatkan pengawas eksternal untuk menangani kasus ini. Tujuannya agar publik bisa memberikan dukungan dan kepercayaan pada institusi Polri dalam menangani perkara tersebut. Terakhir, dalam penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan dokumen, pemalsuan akte otentik, dan memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, pasal 264 KUHP, dan pasal 266 KUHP atas ijazah saudara Joko Widodo, TPUA telah mengirim surat permintaan gelar perkara khusus kepada Biro Wasidik Barreskrim Polri pada tanggal 26 Mei 2025. Atas surat permintaan dimaksud, Biro Wasidik Barreskrim Polri menerbitkan surat nomor B-1162-4 Romawi /Res .7.5/2025 Barreskrim tanggal 4 Juni 2025 perihal surat pemberitahuan perkembangan perkara Dumas, di mana dalam poin kedua disebutkan bahwa Biro Wasidik Barreskrim Polri telah menerima surat pengaduan saudara dan akan
ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Perkara dugaan tindak pidana pencemaran dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP, pasal 311 KUHP, dan pasal 27A Undang-Undang ITE yang dilaporkan Saudara Joko Widodo pada Polda Metro Jaya dengan nomor LP-2831-4 Romawi _2025 _SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025 dan kemudian diterbitkan surat perintah penyelidikan dengan nomor SP Lidik _2961 _4 Romawi _RES-114 Ditipidum Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025 yang sama tidak dapat ditingkatkan ke tahapan penyelidikan sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap tentang status ijazah Saudara Joko Widodo. Karena pencemaran dan fitnah ijazah palsu Jokowi hanya bisa ditingkatkan ke tahapan penyidikan setelah dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah Jokowi asli. Karena itu, kami menghimbau kepada penyidik Polda Metro Jaya dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghormati proses hukum pidana di Bareskrim yang sedang proses untuk dilakukan gelar perkara khusus dan proses perdata di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. Penyidik Polda Metro Jaya tidak perlu menuruti keinginan kuasa hukum Jokowi yang meminta laporan kliennya ditingkatkan ke tahapan penyidikan. Karena tahapan penyidikan hanya bisa dilakukan manakala sudah ada pembuktian keabsahan ijazah Jokowi di pengadilan, bukan atas atensi apalagi tekanan dari kuasa hukum Jokowi. 4. Perdebatan publik mengenai sengketa hukum ijazah Saudara Joko Widodo adalah perdebatan yang sah, legal, dan konstitusional. Tindakan pihak-pihak yang memframing seolah-olah masyarakat dilarang berdiskusi mengenai kasus ijazah palsu Jokowi dengan narasi ancaman sebagai fitnah, provokasi, memecah belah, kebencian, hoax, dan lain-lain adalah tindakan yang tidak etis, tidak beradab, dan tidak bermartabat karena hanya mengedarkan ancaman dan ketakutan di tengah masyarakat dan merupakan tindakan yang tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional. 5. Sejatinya perkara dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo bisa segera tuntas manakala Saudara Joko Widodo memiliki sikap negarawan sebagai tokoh bangsa, segera menunjukkan aslinya kepada publik. Sikap kekeh Saudara Joko Widodo yang tidak kunjung menunjukkan ijazahnya makin menguatkan keyakinan publik bahwa ijazah Saudara Joko Widodo memang bermasalah. Terakhir, politisi PDIP yang juga mantan staf KSP Beter Suryadi menyampaikan informasi yang sangat mencengangkan. Dalam rilis yang banyak beredar di media, Beter Suryadi menyebut ijazah Saudara Joko Widodo merupakan produk pramuka Salemba dan menyebut Saudara Andi Wijoyanto, mantan Gubernur Banyumas, mengetahui adanya masalah pada dokumen ijazah Saudara Joko Widodo. Demikian tanggapan hukum disampaikan. Terima kasih. Jakarta, 16 Juni 2025. Tertanda Petrus Salestinus, Koordinator Litigasi, Ahmad Hojinuddin, Koordinator Non-Litigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Samsi. Ada tambahan sedikit dulu? Cukup? Oh ya, tadi ada atensi dari Pak Petrus. Jadi begini,
Kepada Saudara Joko Widodo, saya meminta saudara untuk segera mencabut pernyataan saudara yang menyatakan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen akademik. Karena berdasarkan wawancara Rismon Sianipar sudah ditegaskan bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing, juga bukan dosen akademik. Apabila dalam apabila dalam 3 kali 24 jam Saudara Joko Widodo tidak segera mencabut pernyataannya itu, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut agar ditegakkan hukum di negeri ini secara adil. Karena selama ini kalau rakyat hoaks sedikit saja langsung dilaporin, langsung ditangkap. Kita ada juga tweetnya. Kita akan buktikan bahwa negara ini adalah negara hukum, tidak pandang bulu, semua kedudukannya di hadapan hukum adalah sama. Tapi jika Saudara Joko Widodo dalam 3 kali 24 jam segera menganulir pernyataannya, maka tindakan kami akan menjadikan itu sebagai bukti bahwa Saudara Joko Widodo memang berbohong sehingga layak masyarakat mempertanyakan keabsahan ijazahnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, saya simpulkan 2 hal ya. Pertama, bahwa soal keaslian itu sampai detik ini itu belum ada. Secara hukum itu tidak ada gitu ya. Jadi ketika menyebut bahwa pengacaranya ijazah Jokowi sudah selesai, itu belum gitu ya. Yang kedua adalah soal pernyataan Chaos. Itu tidak akan mungkin karena dan tidak akan terjadi, ini pidana. Orang per orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak ada urusan orang lain gitu ya. Itu clear. Saya kira teman-teman kalau ada pertanyaan nanti silakan saja kepada para tim hukum dan prinsipal bertanya. Kalau ada ingin mau diklarifikasi dan lain-lain. Kita akhiri dulu diskusi kita sekarang ini. Sekali lagi jumpa bersama kita gitu ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua teman-teman di belakang. Yang pasti adalah kita semua menanti, jadi kita benar-benar sekarang ini adalah asli menanti kebenaran. Oke? Kita menanti kebenaran dan kebenaran kita harus lahir dari kejujuran. Oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.